Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Malia Putri. Baik, di mata kuliah pengantar metode penelitian, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengumpulan data. Sebagai pengantar, pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri dari penelitian. Sebab, kesalahan atau ketidaksempurnaan dalam metode pengumpulan data akan berakibat fatal, yakni berupa data yang tidak kredibel, sehingga hasil penelitiannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian demikian sangat berbahaya, lebih-lebih jika dipakai sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil kebijakan publik. Misalnya sebagai contoh, yang pertama, jika penelitian ingin memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap kurikulum yang baru, maka teknik yang dipakai ialah wawancara, bukan observasi. Sedangkan yang kedua, sebagai contoh yang kedua, jika peneliti ingin mengetahui bagaimana guru menciptakan suasana kelas yang hidup, maka teknik yang dipakai adalah observasi. Begitu juga sebagai contoh yang ketiga, jika ingin diketahui mengenai kompetensi siswa dalam mata pelajaran tertentu, maka teknik yang dipakai adalah tes atau bisa juga dokumen yang berupa hasil ujian. Dengan demikian, informasi yang ingin diperoleh menentukan jenis teknik yang dipakai atau materials determine the means. Itu pun masih ditambah dengan kecakapan peneliti menggunakan teknik-teknik tersebut. Penggunaan istilah data sebenarnya meminjam istilah yang lazim, namun dipakai dalam metode penelitian kuantitatif yang biasanya berupa tabel angka. Namun, di dalam metode penelitian kualitatif, yang dimaksudkan dengan data adalah segala informasi baik lisan maupun tulisan, bahkan bisa berupa gambar atau foto, yang berkontribusi untuk menjawab masalah penelitian sebagaimana dinyatakan di dalam rumusan masalah atau fokus penelitian. Lalu selanjutnya ada jenis teknik pengumpulan data. Di sini ada dua macam. Yang pertama ada kualitatif, yang kedua ada kuantitatif. Yang pertama, kualitatif. Jenis pertama ialah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan teknik pengambilan data yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif hanya relevan dijawab dengan metode penelitian kualitatif, sehingga cara pengumpulan datanya pun spesifik, yaitu mengumpulkan data kualitatif. Lalu yang kedua, kuantitatif. Jenis yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis pengumpulan data yang dilakukan dengan penghitungan angka-angka numerik, misalnya menggunakan penghitungan 1 sampai 10. Adapun khusus untuk pengambilan angka ini berkaitan dengan penghitungan yang menggunakan software SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Kita lanjut kepada teknik pengumpulan data yang pertama, yaitu teknik pengumpulan data kualitatif. Di sini ada 4 macam. Yang pertama ada wawancara, yaitu pengumpulan informasi dengan cara tanya jawab. Lalu yang kedua ada observasi, yaitu pengumpulan informasi dengan menggunakan panca indera. Yang ketiga ada dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi lewat fakta yang tersimpan dalam dokumen. Dan yang keempat ada diskusi terpusat, yaitu pengumpulan informasi sekelompok orang lewat jalur diskusi. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu wawancara. Wawancara atau yang sering disebut dengan interview ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan
keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa jadi hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yakni pertama yaitu mengenalkan diri, kedua menjelaskan maksud kedatangannya, yang ketiga menjelaskan materi wawancara, dan yang keempat mengajukan pertanyaan. Setidaknya terdapat dua jenis wawancara, yakni yang pertama wawancara mendalam atau in-depth interview, di mana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya menjadi hidup dan dapat dilakukan berkali-kali. Lalu yang kedua wawancara terarah atau guided interview, di mana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yakni suasana yang menjadi tidak hidup, karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga suasana menjadi terasa kaku. 2. Observasi. Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, baik itu berupa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, atau kondisi suasana tertentu dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab masalah penelitian. Bungin dalam bukunya mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu 1. Observasi partisipasi, 2. Observasi tidak terstruktur, dan 3. Observasi kelompok. 1. Observasi partisipasi adalah atau participant observation adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. 2. Observasi tidak teratur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. 3. Dokumen. Melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. Dan yang keempat, diskusi terpusat. Metode terakhir untuk mengumpulkan data ialah lewat diskusi terpusat atau focus group discussion, yaitu upaya mengemukakan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri dari pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN tahun 2020, di mana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia rendah. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuk kelompok diskusi
terdiri atas beberapa orang peneliti dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu diharapkan akan memperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Lalu selanjutnya ada teknik pengumpulan data kuantitatif. Di sini ada dua macam. Yang pertama, survei kuesioner. Survei kuesioner ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung oleh peneliti. Dan yang kedua ada dataset statistik, yaitu dilakukan dengan menggunakan data yang sudah tersedia oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. 1. Survei kuesioner. Peneliti melakukan survei dengan cara menyebar kuesioner atau angket sebagai instrumen penelitiannya. Cara ini sangat tipikal pada riset kuantitatif di mana kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik nantinya. Sebagai contoh, penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan, relasi sosial, dan status pernikahan terhadap peluang memperoleh pekerjaan di sektor formal. Peneliti bisa mengumpulkan data dengan menyebar kuesioner yang di dalamnya sudah tercantum pertanyaan, setidaknya mengenai tingkat pendidikan, status pernikahan, relasi sosial, dan peluang kerja formal. Dan yang kedua, dataset statistik. Menggunakan dataset statistik juga tipikal penelitian kuantitatif. Bedanya jika survei kuesioner dilakukan guna mengumpulkan data secara langsung oleh peneliti, pada penggunaan dataset statistik, penggunaan data yaitu penggunaan data yang sudah tersedia. Dataset yang digunakan biasanya dikumpulkan oleh pihak ketiga yang memiliki otoritas. Cara ini biasanya lebih cepat karena yang dibutuhkan peneliti hanyalah mengakses dataset dan tidak perlu menyebar kuesioner ke lapangan. Sebagai contoh, penelitian tentang tingkat pengangguran terdidik di Indonesia dalam 3 dekade terakhir, peneliti bisa menggunakan dataset hasil survei BPS atau lembaga lainnya yang telah melakukan survei terkait. Cara ini terbilang lebih efisien dan sangat umum diaplikasikan dalam penelitian kuantitatif, mengingat mahal dan lamanya riset kuantitatif bila peneliti membuat dataset sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.